Streaming short series RCTI Plus gratis. Melodinya sangat khas dengan drama-drama yang menyayat hati ini ya. Jadi suka banget memang the right choice, of course. Oh, jauh dari bisanya ya. Oh iya. Oke, mungkin kita mau juga tanya komennya Mbak Asriwela sebagai pendukung ya kan? Isi liriknya nyayat-nyayat. Rasanya ikut hanyut ke dalam derita atau detilnya kehidupan yang fana ini. Nah, karena ini hidup itu kita bisa pilih ujungnya akan apa, tapi kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih nasib, atau kita nggak bisa pilih destiny atau takdir dan hidup kita. Jadi aku senang banget bisa belajar banyak hal di lapangan ini, termasuk untuk hidupku. Jadi makasih, lagunya sangat mewakili mungkin para perempuan yang Mama Sah. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Mbak Asri. Mas Ani langsung jawab ya, lagunya bikin Mbak Asri nangis. Kamu loh gara-garanya Mas. Menyayat hati ya, sesuai dengan maaf, mantan infotainment. Harap maklumin ya. Kalau aku pribadi dari awal merinding, belum juga nyanyi, baru aransemennya aja aku udah merinding, disco. Nih, dia juga merinding, suara laki-laki loh bisa merinding, wow. Gimana kalau bencong? Miknya nggak kedengeran, tidak dikepikirkan. Jangan berat bencong ya. Lagunya sangat relate banget dengan Alina ya. Apalagi kan aku sebagai Andi itu selalu dekat sama Alina gitu, dan relate banget, relevan banget dengan liriknya, dengan cerita Alina ini gitu. Dan ya sebagai aku ibu rumah tangga yang udah pernah merasakan Nyayat hati. Makasih ya Ibu sudah membuat lirik yang luar biasa. Dari kaum bapak ya. Kaum bapak. Pernah nggak jep nggak kalau nyanyi lagu kayak gini? Banget, karena tadi pun juga pas di samping kita ngobrol sama Elman sama Pet gitu, betapa kita berapa kali merinding. Kalau Pet sampai kaki-kaki malah ada lagi. Ya, kayaknya agak beda ya. Ya, cuman benar dari liriknya, nadanya, Caca menyanyikannya, wah, pedih banget gitu. Kita dengan dengar liriknya dan juga lagunya gitu ya, kita langsung kayak relate. Gue yakin nih pas ini rilis ya di TikTok dan segala macam pasti akan berkumandang dengan memperlihatkan suaminya yang brengsek itu dengan lirik lagu ini. Baik, terima kasih, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Sangat menyuarakan isi hati wanita yang tersakiti ya. Lagu tadi luar biasa. Baik. Lagu sekali lagi oleh Pak Manoj, terima kasih, dan juga Andy Music, dan bersyukur juga karena saya dibantu oleh pakarnya yang bidang lirik yang sangat-sangat mengerti membuat lirik yang baik dan benar, Mbak Ria Lena. Terima kasih. Jadi memang sekali lagi lagu segalanya ini memang sulit untuk mendapatkan yang ternama pencipta, arrangernya, produsernya, creatornya harus yang udah hits lah. Kita udah kerja sama beberapa judul, tapi ini comeback untuk layar lebar pertama kali ya. Jadi saya sangat excited dengan liriknya Mbak Nia yang benar-benar
saya tuh paling susah kalau mau appreciate lagu. Jadi lagunya bisa komunikatif, bisa ada commercial value keluar, tapi bisa jadi soundtrack untuk layar lebarnya. Karena nggak semua lagu yang laku didengar atau laku di Spotify atau platform itu dan enak didengar belum tentu sesuai untuk layar lebar. Itu formulanya ada, dan pertama kali kerja sama untuk proyek besar ini saya sangat dan dari itu Marshanda banyak permintaan juga. Jadi kita dapat ide itu dari netizen yang ngomong bahwa sorry, jadi kita dapat inspirasi ini dari netizen juga, dari fans film kita, kapan kita post poster, kapan ya. Congrats, a good comeback. Thank you. Ya, luar biasa, epic comeback. Oke, Albert yang ketiga. Kalau itu yang mengisi OST ini butuh pertimbangan seberapa sulit sih, karena selain sudah meresapi ceritanya gitu, alasan mau untuk menjadi original soundtrack gitu. Terus yang kedua, tadi melihat sebelumnya ini kayak ekspresif banget gitu menyanyikan lagu ini. Apa mungkin relate dengan sebuah kehidupan kenyataannya sampai akhirnya kayak karena biasanya kalau penyanyi biasa kan hanya meresapi setiap liriknya aja gitu dengan suaranya, tapi ini sampai ekspresifnya juga ikut main gitu. Mungkin kan ada pengalaman tersendiri dengan ceritanya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan langsung dijawab. Pertimbangannya, aku sebenarnya senang sekali karena aku kangen nyanyi, dan itu sesuatu yang aku suka untuk lakukan. Muncul lagi di karirku dalam musik gitu ya. Jadi aku melihat ini sebagai blessing gitu, rezeki yang luar biasa. Jadi aku happy banget sebenarnya sih. Terus begitu aku denger lagunya, kita tuh hanya berapa hari aku hafalin. Oke, dikirimin demonya itu 2 hari sebelum rekaman. Jadi aku mesti bener-bener hafalin. Terus udah kita rekaman dan it went really smooth, alhamdulillah, dan disupport sama Mas Elfnat, Mas Adi datang ke studio gitu kan, sama dia datang juga, jadi merasa disupport banget juga aku. Dan apa lagi ya tadi ya, pokoknya aku bersyukur banget dapat lagu Lantasan ini. Dan soal yang nyanyinya sangat merasakan apa yang dirasakan itu, buat aku kayak lebih nikmat gak sih kalau kita merasakan daripada kayak nyanyi-nyanyi aja gitu. Tapi dan lagi pula kan juga di karakter Alina ini, ya itulah yang dia alamin. Jadi aku tadi channeling Alina gitu, dan rasa yang dia rasakan sebagai korban, bingung, terluka gitu. Jadi lirik lagunya tuh sangat mewakilkan perasaan Alina kalau jadi lagu tuh kayak gitu loh ya. Tadi sama saya mungkin gak bisa ngebayangin ya kalau jadi lagu gimana, dan it's amazing banget. Lagunya menurutku sangat simple, catchy, brilliant, dan sedih banget. Jadi itu menurutku untuk bikin sesuatu seperti itu sangat, it takes a genius. Yes. Ya, ini kan? Tidak ada unsur pengalaman pribadi seperti ditanyakan tadi? Enggak sih. Nggak ada yang masa macam-macam ya, nggak ada ya. Jangan sampai, amin. Ada lagi yang mau nanya? Gimana teman-teman rekan-rekan media? Coba angkat tangannya. Saya di belakang. Ya, dan Mas Andi gitu ya ke aku. Kayaknya yang jawab Mas Andi sama Pak Manoj ya sih. Saya serahkan kepada beliau deh. Oke Mas, terima kasih pertanyaannya. Jadi Mas, saya ingat banget Caca datang ke studio itu masih pakai baju SD, kalau nggak salah, masih pakai baju SD. Terus dia nyanyi, oh ini anak udah cantik, masih muda, pintar lagi gitu kan. Terus ya kayaknya beberapa kali setelah itu kita pernah mau kerjasama, dia bukan untuk OST.
Dan ketika untuk film Batasan, saya juga lihat Alina diperankan oleh Marshanda pasti sangat-sangat bisa menjiwai lagu ini. Jadi buat saya pertama-tama saya ingin nambah sedikit, simple lagunya, KPI-nya gimana simple tapi menentu dan dapat dramanya. Karena kadang tuh simple lebih susah. Ini lagu tuh simple, liriknya mudah dinyanyi. I think that's the beauty of this song. Itu yang paling susah ya, simple tapi bikin sesuatu yang simple paling susah, bikin sesuatu yang sederhana paling susah, betul ya Mas? Ya, sorry. Jadi dari target saya adalah lagu ini pertama harus cocok dengan line levelnya, filmnya. Itu KPI saya sebagai ini, gimana caranya harus masuk ke film. Yang kedua, gimana bisa meledak lagunya sebagai single hit, ya, dan bisa dinyanyikan, bisa jadi viral. Jadi saya harap dengan potensi ini dari segi cocok di film udah tick ya, udah pasti tick yang hijau itu. Dan yang kedua, sekarang tinggal kita optimalkan gimana bisa setelah keluar. Saya cukup optimis lagu ini punya potensi ke sana. Strateginya sih bukan soundtracknya yang harus viral, tapi filmnya yang harus sukses. Tapi karena soundtracknya viral kan akan lebih kuat lagi. Jadi bagi saya yang penting soundtracknya itu sesuai dengan film. Dan film Batasan ini mendapat lagu yang lagu dari Andi Rianto ini potential viral. Amin, pastilah. Dari mulai masuk ke dalam lagu sendiri. Jujur dari pertama dengar lagunya sampai rekaman kan 2 hari. Jadi ya untuk merasakan itu ya cukup cepet ya, cukup singkat. Ada rasa kesulitan? Enggak sih, apa mungkin karena baru fresh habis syuting Ratazan, jadi masih kerasa banget Alina itu seperti apa yang dia alami gitu. Dari liriknya pun juga memang nggak pasti sedih banget gitu, harus dari mewakilkan orang yang merasa terluka dan dihianati. Untuk Mas Andi sendiri gimana? Untuk pemilihan antara Caca dengan Alina gimana? Merasa kesulitan nggak sih atau bingung gitu untuk milih siapa yang untuk nyanyi sampai ini? Karena sebelumnya udah tahu, karena point of view-nya sebenarnya dari yang korban, jadi ya memang paling cocok emang masih ada. Mungkin nanti second single-nya ada yang dari aslinya kita nggak tahu juga ya, tapi maksudnya untuk lagu segalanya memang point of view-nya dari korbannya yang dia disakiti, yang merasa tidak dihargai oleh suaminya, dan itu nggak ada lain adalah karakter Alina yang dibuat oleh Mas Yanda. Ini memang cocok sekali. Soalnya mungkin yang muncul perasaan nih posternya nih ya, realnya seperti apa nih tadi, banyak yang fokus gitu sama posnya dia, kaki sudah banget nakal itu yang kita nakal itu benar. Iya, kebetulan aku juga baru hari ini ngeliat secara langsung poster Mikael, Pak. Iya, jadi kan openingnya kita hanya kaki doang. Itu teaser posternya Batasan. Jadi endingnya dengan lengkap ceritanya apa. Jadi poster ini menggambarkan seluruh, kalau kurang lebih itu kita udah dapat dari poster ini essence filmnya kayak apa, dari kakinya yang seorang suami dan pelakornya di belakang istrinya yang depan mata pun dia tidak bisa lihat apa yang terjadi. Jadi sangat menarik dan dalam juga. Puas kan sama hasilnya? Aku pribadi puas sekali karena terutama di luar apapun, maksudnya itu sulit sekali guys menurut aku. I was struggling so much on that day, guys. Gitu. Intermezzo aja, cuma kayak ya senang banget aku nggak bener-bener nggak sabar untuk menunggu kalian semua nonton secara lengkapnya. Kalau Aku juga ngerasa puas banget, maksudnya merasakan apa yang orang rasakan gitu yang lihat poster. Pertama kan cuma kaki doang di zoom in, pas di zoom out, ternyata gitu kan, jadi kayak finally no, tapi wah gitu, jadi makin greget
banget. Sangat ada arti. Jadi jus strawberry ini jusnya ada arti. Saya nggak akan reveal apa, tapi nanti kalau Anda nonton filmnya sampai terakhir baru bakal tahu, oh sangat ada arti, sangat pasti, karena mungkin di highlight. Dan saya bilang puasnya dari segi casting, benar-benar saya bisa dapat pilihan pertama untuk tiap tokoh. Alina, Asi, dan Reza ini siapa yang perankan mereka, ini pilihan pertama dan mereka benar-benar sesuai ekspektasi melakukan peran. Jadi itu puas sekali dari segi characters, sama dengan karakter yang perankan tokoh-tokoh ini pas, dan lagunya yang sangat penting, dia dorong film ini. Ya, yang mudah-mudahan Anda bilang, mudah-mudahan lagu ini jadi viral. Pas. Kita tolong semuanya, teman-teman semuanya untuk membantu viral Anda. Ya, gimana? Mbak ya. Oke guys, saksikan 14 Agustus Latazan di bioskop kesayangan Anda. Kayaknya kurang satu sekali. Ya, maka film Latazan baru Iya, ya, Oke, ending Anda ngomong gitu, oke? Jadi kita bilang 14 Agustus, ya jangan lupa saksikan. Oke. Hai guys, jangan lupa saksikan film Latazan. Oke, film Latazan. Oke. Hai guys, jangan lupa saksikan film Latazan 14 Agustus 2025 di bioskop kesayangan Anda. Kita lihat Idrisa atau pelakor yang menang. Nonton Latazan. 14 Agustus, thank you.